Kenapa perubahan ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada industri konstruksi, baik secara nasional juga maupun secara global. Jadi memang tidak ada perubahan di dalam kualitas produk, Pak. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan, terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos kali ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, hari ini kita akan mewawancarai Pak Arianto Wibowo sebagai Country Manager Master Builder Solution Indonesia. Nah, Pak Ari, boleh diceritain sedikit Pak Ari mengenai transformasi Master Builder Solution, mengenai latar belakangnya dan tujuan perubahan nama ini, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Sisa. Selamat siang buat teman-teman Katalog Pro, juga rekan-rekan yang hadir di sini. Iya, terima kasih atas pertanyaannya dan boleh saya jelaskan sedikit, saya sharing. Sebenarnya latar belakang dari perubahan ini dengan adanya kesepakatan transaksi memang penjualan divisi kimia konstruksi secara global ya oleh BASF. Mungkin teman-teman dulu lebih familiar dengan nama BASF, kepada sebuah afiliasi perusahaan private equity yang bernama Lone Star yang berbasis di Jerman. Nah, perubahan ini memang efektif berlaku sejak tanggal 1 Oktober kemarin, Mbak Sisa. Jadi memang baru saja. Nah, dengan demikian sejak itu seluruh divisi kimia konstruksi secara global milik BASF berganti kepemilikan di bawah nama bendera baru namanya MBCC Group. Ya. MBCC sendiri singkatan dari Master Builders Construction Chemicals Group. Nah, kita pun di Indonesia juga ikut berganti secara entitas legal, berganti nama perusahaan per 1 Oktober tersebut menjadi PT Master Builders Solutions Indonesia. Nah, itulah yang melatar belakangi perubahan tersebut. Sebenarnya tujuan kenapa BASF mau menjual gitu kan bisnis ini, sebenarnya dari sisi BASF sendiri adalah tujuan transaksinya adalah untuk memfokuskan pertumbuhan bisnis divisi kimia konstruksi ini berdasarkan kepada strategi pemasaran yang lebih spesifik ya, di bawah kepemilikan Lone Star sebagai pemilik baru. Jadi dengan demikian memang sejak itu kita berubah nama menjadi PT Master Builder Solutions Indonesia, di mana memang sebelumnya dengan bendera BASF pun waktu itu sebagai nama produk dan identitas divisi untuk kimia konstruksi di Indonesia dan juga di negara-negara lain itu juga sudah menggunakan nama Master Builder Solutions Team atau Master Builder Solutions Group seperti itu. Lebih jelasnya mungkin bisa ditunjukin dengan video corporate nanti untuk menjelaskan sedikit mengenai apa sih MBCC Group ini gitu. Baik, ya. Saya akan putarkan mengenai videonya. We have helped building landmarks, monuments, wonders of the modern world. For our customers and partners, we build a global network of expertise, offering best-in-class products and strong brands. Over the last 2 years, we have built a standalone company. We focus on achieving sustainable, profitable growth. Innovation continues to be a core element of our DNA. We build on our global teams committed
to creating our future. We are MBCC Group. 我们是 MBCC 集团。 Somos MBCC. Sisi MBCC Group. We are MBCC Group. Wir sind die MBCC Group. We are MBCC Group. MBCC Group. We build sustainable performance. Oke. Baik. Wah, keren. Dan kira-kira Pak Ari, apa yang menjadikan MBS ini berbeda dengan merek sebelumnya, Pak? Sebenarnya dengan merek sebelumnya tidak ada perubahan, Mbak. Karena kami pun tidak ada perubahan nama produk, kemudian jenis produk yang selama ini digunakan dalam dunia konstruksi di bawah bendera pemilik sebelumnya, yaitu BASF. Jadi yang berbeda saat ini sebenarnya hanya status kepemilikan, jadi pemegang saham dari perusahaan ini, dan karena pemegang saham baru itu menghendaki kita menggunakan identitas nama grup sebagai nama perusahaan, ya maka kita menggunakan nama Master Builder Solutions ini. Tapi kalau nama produk di label packaging kita itu tidak ada perubahan dan tidak ada rencana perubahan. Oke, tapi apa ada inovasi yang berbeda, Pak, dengan adanya perubahan ini, Pak? Iya, betul, Mbak. Jadi strategi bisnisnya memang agak berbeda antara pemilik sebelumnya BASF dengan sekarang kita di bawah kepemilikan dari Lone Star. Jadi inovasi-inovasi produk R&D dan itu lebih difokuskan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia konstruksi. Sedangkan kalau kita melihat kepada BASF sendiri, waktu itu kan BASF ini adalah suatu perusahaan kimia besar di seluruh dunia, kita juga tahu itu, dan dia tidak hanya melakukan bisnis di bidang konstruksi. Nah, fokus bisnis BASF sendiri lebih banyak ke sifat B2B. Nah, sedangkan kita di dunia konstruksi itu lebih banyak berhubungan langsung dengan user, dalam hal ini bisa kontraktor, bisa aplikator, bisa konsultan, bisa juga dengan project owner. Jadi memang kita inovasi-inovasi yang akan dilakukan di bawah bendera MBS dan MBCC ini lebih fokus kepada target market spesifik kita, yaitu dunia konstruksi. Tadi di video tadi saya melihat sebetulnya kan Master Builder Solution ini kan perusahaan global ya Pak ya. Dan kalau boleh tahu sebetulnya Master Builder Solution ini tuh pusatnya tuh di mana dan sudah mempunyai berapa banyak cabang sih Pak sebetulnya? Iya. Jadi Master Builder Solutions ini pusatnya kita ada di Mannheim di Jerman. Jadi transaksi pembeliannya dari BASF itu adalah dengan satu perusahaan afiliasi milik Lone Star yang ada di Jerman. Jadi pusatnya ada di Jerman, di Eropa. Nah, Lone Star sendiri ini adalah suatu grup investment private equity yang berbasis di Amerika Serikat. Tapi dia melalui afiliasinya di Jerman melakukan transaksi jual beli tersebut, dan kantor pusat kita ada di Mannheim, Jerman. Kemudian untuk pusat penelitian pengembangan R&D center kita ada di Trostberg, Jerman juga. Namun juga di Asia Pasifik kita juga ada di Cina dan di Jepang. Kurang lebih ada sekitar 80 negara Pak ya kita beroperasi di seluruh dunia, termasuk di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Di ASEAN juga kita beroperasi di semua negara ASEAN, dan masing-masing negara di ASEAN juga kita ada pabrik masing-masing. Jadi memang lebih ke lokal bisnis meskipun investasinya adalah investasi asing, seperti itu Pak Bayu. Pak Ari sempat bilang nggak ada banyak yang berbeda dengan perubahan sebelumnya. Tetapi kalau mengenai perubahan di kemasan produk, apakah itu juga ada nantinya Pak? Ya, di kemasan produk saat ini memang kalau kita tadi lihat ya di halaman website Katalog Pro, mungkin nanti bisa ditampilkan lagi sama Mbak Sisa. Di situ kan ada logo BASF.
Nah, jadi ke depan hanya logo itu saja yang dihilangkan, tetapi yang lain-lain kemungkinan besar tidak akan berubah. Kalau nama produk itu sudah jelas tidak berubah, desain packaging kemungkinan juga tidak berubah banyak, hanya menghilangkan logo itu saja karena status kepemilikan. Tapi untuk raw material di dalamnya dan kualitasnya tetap sama seperti sama seperti brand sebelumnya ya Pak ya? Betul. Jadi kita tidak mengorbankan kualitas produk, ya, kita tidak mengorbankan performa dari produk-produk kami, itu tetap kita jaga karena bagaimanapun juga tujuan kenapa perubahan ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada industri konstruksi baik secara nasional juga maupun secara global. Jadi memang tidak ada perubahan di dalam kualitas produk, Pak. Dan untuk penyebutan range produknya pun masih sama ya Pak ya? Karena kan biasanya setiap produk-produk punya penyebutan sendiri-sendiri itu Pak ya. Kayak tadi yang 555 itu ataupun yang lain itu masih sama berarti Pak ya? Sama. Betul. Jadi memang sebenarnya ini agak unik ya ceritanya. Kira-kira kalau nggak salah tahun 2012 yang lalu itu penyeragaman nama produk waktu itu masih under BASF itu sudah mengacu ke nama Master Builders. Karena di banyak negara dan juga termasuk di Indonesia, ketika kita waktu itu menjadi bagian dari BASF, itu pun agak sulit menjelaskan apa sih BASF kok di dunia konstruksi. Sementara BASF ini kan di Indonesia, kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu kan terkenal dengan industri musik ya, dulu ada BASF Billboard, BASF Award, dan itu memang bikin kaset Pak. Betul. Jadi itu adalah tantangan tersendiri buat kami dan tim gitu yang berhadapan dengan teman-teman kontraktor, konsultan. Lah ini kok apa nih hubungannya kan? Apa mau diajak masuk rekaman gitu kan? Nah. Tapi sebenarnya ada hubungan nggak sih Pak sama yang BASF pembuat kaset itu kalau nggak salah? Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita ngobrol mengenai BASF itu di Indonesia itu terkenal dengan dua hal, Mas Bayu dan Mbak Sisa. Yaitu pertama adalah kaset, itu sekitar tahun 80-an ya kan. Nah, ini yang ngerti berarti udah tua nih Pak semuanya Pak. Iya, saya harus mengakui itulah meskipun saya dan Mbak Josephine harus mengakui itulah. Yang kedua BASF itu terkenal kalau udah musim ini peralihan musim hujan ke musim kemarau atau kemarau ke hujan, ketika orang banyak mulai menggunakan bubuk abate. Ya, bubuk abate untuk mencegah larva hanyut berdarah. Nah, itu adalah produksi BASF. Jadi situlah BASF tuh terkenalnya di Indonesia seperti itu. Nah, ketika kita di bawah payung BASF untuk masuk ke dunia konstruksi, ini agak susah. Jadi sebelum 2006 kan memang nama perusahaan kami itu adalah PT Master Builders Technologies Indonesia. Jadi zaman dulu ada namanya PT MBT Indonesia. Nah, kemudian diakuisisi oleh BASF tahun 2006. Nah, sejak itu kita berganti menjadi menggunakan PT BASF Indonesia sebagai nama entitas legal. Nah, disitulah kita mulai banyak mengalami banyak tantangan juga yang unik ya, karena BASF di Indonesia terkenal dengan dua hal tadi. Nah, sekarang justru balik lagi nih ke zaman dulunya ya, mau menjadi lagi namanya menjadi PT Master Builders lagi gitu, seperti zaman sebelum diakuisisi oleh BASF. Gitu kira-kira. Nah, kan tadi kan sempat dari MBS kemudian ke BASF, terus sekarang kembali lagi ke Master Builder Solution. Nah, gimana caranya Bapak untuk mengambil perhatian teman-teman nih dan meningkatkan kesadaran mengenai brand Master Builder Solution ini, Pak? Iya, ini memang challenge ya buat kami juga, karena dibandingkan dengan teman-teman produsen yang lain, mungkin kami ini yang paling banyak sering ganti-ganti baju gitu. Jadi ganti baju beda lagi, orang harus kenalan lagi. Ya ini makanya kita saat ini
sedang aktif melakukan branding activity ya yang lebih fokus lah untuk target market kita ya, salah satunya ini dengan branding bersama Katalog Pro yang kita berharap bisa ada kolaborasi yang lebih mantap ke depannya dengan Katalog Pro. Amin, amin Pak. Mudah-mudahan. Nah, berarti tadi Pak Ari sempat menyinggung sering gonta-ganti baju tuh Pak. Nah, timnya gonta-ganti juga nggak Pak? Nah, biasanya kenapa saya tanya kayak gini? Karena kan yang hadir di sini kebanyakan konsultan-konsultan nih Pak. Ya teman-teman yang bekerja di sebuah konsultan. Nah, biasanya mungkin banyak teman-teman konsultan arsitek, developer atau kontraktor itu didatangi kan sama teman-teman brand material building termasuk juga BSF pada saat itu. Nah, untuk sekarang perubahannya sejauh apa Pak kalau dari tim MBS sendiri mungkin? Jadi untungnya Mas Bayu, meskipun kita sering ganti-ganti baju, isinya tetap sama. Oke. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak? Iya, isinya tetap sama. Jadi kalau bagi teman-teman dari konsultan, kontraktor yang udah beberapa kali mungkin datang ke kantor kami, ke pabrik kami ya tempatnya masih itu juga gitu kan. Produknya juga masih namanya itu aja. Memang ada beberapa produk baru yang kita kembangkan, tetapi tidak ada satu perubahan nama produk yang sangat signifikan dan membingungkan, enggak. Jadi memang itu salah satu saya kira kunci juga yang patut kita pertahankan juga ya, meskipun karena sering berganti-ganti baju tadi karena ya di Eropa ini kan biasa ya namanya gonta-ganti pemilik gitu, perusahaan dijual lagi, dibeli lagi, nah seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya adalah tim dari MBS dan MBCC ini tetap sama, tetap solid. Ini adalah sekelompok orang-orang yang memang secara profesional saya lihat dari sisi global maupun juga di nasional fokus dan mempunyai passion di bidang ini gitu ya. Jadi mereka memang sangat-sangat profesional untuk di bidangnya masing-masing. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya adalah lagi nge-build tim baru nggak Pak? Ini kayaknya setelah ini akan banyak yang lamaran masuk nih Pak. Iya, kita memang lagi nge-build tim baru, benar. Ini Mas Bayu bisa baca aja ya, hebat juga emang. Kita lagi nge-build tim baru, betul. Karena memang ini sebagai bagian dari strategi kita juga sebenarnya sudah mulai sih dari tahun ini dan ini akan terus berlanjut hingga tahun depan, kira-kira begitu. Pak Ari kan tadi sempat Pak Ari sampaikan perubahan dari BASF menjadi Master Builder Solution ini dimulai di bulan Oktober 2020 ini Pak. Nah, perubahan nama ini terjadi di ketika selama pandemi ini Pak gitu. Nah, apa ada tantangannya kah? Gimana strategi perusahaan kah untuk mengatasi tantangan dalam hal ini, Pak? Iya, tantangannya terus terang banyak ya, Mbak Sisa. Kita dalam perubahan ini pun kita lakukan semua di dalam tahun 2020, di mana kita punya keterbatasan yang sangat tinggi untuk berkumpul, kita batas dengan PSBB juga. Jadi semuanya dilakukan dengan sistem online, tetapi proses perubahan ini sebenarnya berjalan sejak kalau tidak salah di pertengahan tahun dan itu finalnya di 30 September 2020, makanya tanggal 1 Oktober itu sudah bisa ada perubahan sama entitas baru. Dan saya juga boleh berbangga dengan tim MBS Indonesia juga yang betul-betul bisa mengerjakan proses ini tanpa kenal lelah ya, tanpa kenal waktu juga. Kita harus ngelembur Sabtu Minggu, ini udah banyak sekali yang berharap segera bisa libur akhir tahun itu karena udah berminggu-minggu kehilangan weekend ya. Saya harus akui itu banyak teman-teman yang gitu. Nah, itu salah satu tantangan ya. Kemudian juga memang ke depan ada beberapa hal sih. Contoh misalkan di
sektor industrial ya, sektor industrial di mana itu juga salah satu target market kita. Di sini BASF memang lebih terkenal karena BASF itu mempunyai sifat metode bisnis yang B2B, dan di sana dia beberapa pabrik gitu ya juga menggunakan produk BASF sebagai bahan baku untuk produksinya. Jadi biasanya kita lebih gampang masuk. Nah, ini untuk itu salah satu tantangan kita di sektor industrial, di mana Master Builder Solutions lebih terkenal di dunia konstruksi, konsultan dan kontraktor. Nah, kemudian juga dengan adanya pandemi ini secara keseluruhan memang kita harus akui bisnis belum bisa berjalan normal ya. Secara global dan juga secara lokal di Indonesia kita bisa lihat, kita bisa amati dari mitra bisnis kami juga yang belum bisa berjalan dengan normal operasionalnya, baik itu supplier kami maupun juga pelanggan-pelanggan kami ya. Di global juga ini di level global juga berdampak pada ekonomi global juga, di mana fluktuasi kurs mata uang juga masih terjadi. Juga kita melihat 2021 sebagai tahun yang masih terbayang-bayang juga dengan COVID ya kan, kapan vaksin ini bisa direalisasikan ya kan. Jadi masih banyak ketidakpastian yang membayang-bayangi 2021. Yang kegiatan-kegiatan juga banyak, kegiatan bisnis juga banyak yang terhenti secara global ya. Ya tentu ini juga memberikan efek domino ya bagi operasional kita juga ke depan. Dengan adanya kelangkaan bahan baku, kenaikan harga bahan dasar material, transportasi dan lain sebagainya, yang mana memang kita terus berupaya memberikan layanan yang terbaik dan mempertahankan kualitas produk kita kepada para pelanggan kita, kebutuhan konstruksi di Indonesia, meskipun kami pun juga harus melakukan adaptasi dan juga penyesuaian strategi bisnis terhadap kondisi tersebut ya. Berapa banyak sih Pak range produknya Master Builder Solution ini Pak? Dan mungkin ada kategorinya Pak, dari mungkin kita taunya hanya waterproofing atau mungkin silen-silen gitu. Sebetulnya apa aja sih Pak range produknya dan berapa banyak Pak? Ya, secara umum seingat saya lebih dari 1.000 jenis produk ya. Dan itu memang kita range produknya itu dari mulai kebutuhan untuk bangunan baru maupun bangunan lama existing. Jadi kalau bangunan baru ya tentunya dari mulai produk-produk untuk aditif beton ya, kemudian perbaikan beton juga. Nah, untuk bangunan-bangunan lama juga sifatnya untuk refurbishment, rehabilitasi. Saya kira itu. Jadi hampir dari seluruh tahapan konstruksi itu kita memiliki range produknya, karena memang kebetulan agak unik di kami di Master Builder Solutions ini kita ada divisi untuk underground constructions. Jadi di mana ini juga memang banyak berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tanah ya, seperti itu. Jadi hampir setiap tahapan konstruksi kita siap mensupport kebutuhan rekan-rekan praktisi seperti itu. Saya tertarik ada ground construction tuh Pak. Maksudnya underground construction, saya kan lagi ya kita baru punya subway ya. Apakah mungkin salah satu fungsinya untuk itu Pak? Ya, salah satunya untuk itu. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu hal yang positif ya menurut saya pribadi, karena pemerintah juga sekarang sudah mulai melihat utilisasi konstruksi bangunan di bawah tanah untuk mengoptimalkan tata guna lahan ya. Kalau semuanya ada di atas permukaan tanah kan jadinya terlalu crowded gitu. Jadi ini melihat bagaimana rekayasa teknologi untuk mengutilisasi konstruksi di bawah tanah. Nah, salah satunya memang betul seperti pembangunan subway ya, project ikonik di Jakarta, MRT, Mass Rapid Transit Jakarta, itu salah satu project yang terkategori sebagai underground construction. Dan juga memang ada beberapa project-project lain Mas Bayu yang contoh misalkan seperti
Sekarang pembangunan pembangkit listrik yang renewable energy, ya, di mana tidak menggunakan batu bara, jadi lebih banyak menggunakan tenaga air untuk sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Kemudian juga kita mudah-mudahan akan makin banyak proyek-proyek infrastruktur terowongan, ya, untuk baik itu terowongan kereta, kemudian terowongan jalan tol yang sifatnya untuk meningkatkan utilisasi bawah tanah sebagai mensupport tata guna lahan di atas. Saya kira itu, Mas Bayu. Berarti kalau memang kebutuhannya untuk pengaplikasian range produknya MBS ini banyak di struktur gitu Pak ya, untuk di proyek-proyek infrastruktur gitu ya. Seharusnya MBS ini cukup survive ya Pak ya, mengingat mungkin proyek swasta tuh banyak yang collapse, mungkin banyak ya kita dengar beberapa proyek-proyek swasta yang ke hold gitu kan. Tapi yang proyek-proyek infrastruktur nih mungkin lagi digenjot nih sama khususnya untuk pemerintah, seperti itu ya Pak? Iya. Ya memang plus minus ya, Mas Bayu. Kalau proyek swasta itu biasanya kan dia cepat, prosesnya cepat ya, dibandingkan dengan proyek infrastruktur yang bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun seperti itu. Jadi lebih ke long term project. Memang saat ini dengan adanya pandemi ini memang lebih ke sektor infrastruktur ya, yang ke depan kelihatannya masih banyak berperan untuk dunia konstruksi di Indonesia dibandingkan untuk swasta. Ngomong-ngomong project nih Pak, kan di flyer yang kita buat itu kita tampilkan juga sebetulnya salah satu project ikonik yang menggunakan Master Builder Pak ya. Itu adalah GWK. Kenapa kita akhirnya mengangkat GWK itu yang menjadi salah satu yang kita tampilkan juga di flyer kita itu Pak? Itu akan sangat menarik nih Pak kalau misalnya kita ulas sedikit, dan apalagi di situ ada ada kaitannya dengan material building dari Master Builder yang diaplikasikan di situ Pak. Nah, sebelum ngomongin itu, pertanyaan pertama saya adalah gimana ceritanya bisa dapat project itu Pak awalnya Pak? Sebenarnya kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi yang cukup erat dan baik kalau menurut saya dari tim sales kita, tim teknikal kita ya, berdiskusi dengan nah ini kan agak unik, kita berdiskusi dengan seniman ya, di mana di sini karena patung ini lebih ke arah seniman begitu kan. Nah, kemudian juga pemahaman kita yang saya kira cukup penting sebagai kunci, pemahaman terhadap bahan material dari patung itu sendiri ya, kemudian apa efeknya patung ini jika diekspos terus-terusan di outdoor seperti itu ya, karena kan ini patung ini kan dari tembaga ya. Nah, jadi alasan kenapa dipilih material tembaga sebagai bahan baku patung ini, itu yang kita coba gali sejak awal gitu sebenarnya Mas Bayu. Jadi pemahaman dari konsep kenapa patung ini dibangunnya seperti apa, rencananya bagaimana. Nah, itulah di situ kita berdiskusi sangat erat dengan para seniman ini ya, karena tentunya seniman-seniman ini kan tidak ingin hasil karyanya itu akan rusak meskipun dalam waktu yang singkat. Nah, jadi disinilah nama baik hasil karya seni ini yang perlu dipertahankan. Dari situ kita mengajukan proposal-proposal teknis dari produk kita yang memang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan. Ada perbedaan nggak Pak pada saat mendapatkan customer yang artis banget nih, swasta yang komersil sama government Pak? Oh, jelas. Kan berkaitan dengan GWK, karena pasti kalau artis banget kan, wah deh, karya saya harus seperti ini dan jadi seperti ini, dan itu saya kebayang sih cara ngejelasinnya tuh harus kayak gimana tuh Pak. Nah, itu waktu itu kayak gimana tuh Pak prosesnya? Kita harus belajar dulu mengenai seninya dulu. Jadi
saya juga selalu menekankan ke teman-teman di lapangan gitu ya, ketika kita mau menggali suatu opportunity itu kita harus pahami dulu benar permasalahannya apa gitu kan. Kita memahami dulu ini kita berhadapan dengan seorang siapa, yang dia punya concernnya apa. Nah tentunya dari sini yang unik adalah seniman-seniman ini kan memang pemahamannya mengenai bahan baku chemical atau apa kan nggak sedalam itu sebenarnya. Tetapi poinnya kan adalah hasil karya seni mereka ini adalah suatu hal yang akan menjadi ikon bangsa gitu ya, di mana semua mata akan tertuju di situ. Tentunya kita juga tidak mau ketika misalkan baru dibangun kemudian patungnya itu oleng gitu kan, kemudian dia lepas bagian mananya. Jadi dari concern itu yang kita coba gali memang unik. Jadi bahasanya harus agak sedikit bahasa seniman gitu ya. Kita bentuk tim khusus memang untuk menangani kasus yang seperti ini. Memang berbeda sekali kalau infrastruktur itu akan lebih banyak berbicara masalah teknis ya, dengan pemerintah, dengan kontraktor pasti akan langsung ke bicara yang teknis, technical data sheet, bicara angka. Kalau di sini seniman enggak gitu, jadi agak nyeni lah memang. Tapi ya itu memang saya kira kuncinya ya komunikasi sama koordinasi yang cukup intens ya dari tim waktu itu, sehingga kita bisa terpilih untuk mengerjakan proyek ini. Baik, Pak. Kan kalau misalkan kita lihat di patung GWK ini, Garuda Wisnu Kencana ini kan cukup tinggi nih Pak. Tingginya aja 75 meter, kemudian lebar 65 meter dan lebih tinggi dibanding patung Liberty. Nah, apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tim dari MBS dalam mengerjakan proyek GWK ini, Pak? Sebenarnya pada waktu pengerjaan itu kita tidak bekerja pada saat sudah pasang di atas ya. Kita semua bekerja pada potongan-potongan lempengan-lempengan yang masih ada di workshop pada saat di workshop seniman-seniman ini. Nah kemudian tantangannya sebenarnya adalah memastikan bahwa ya tentunya dengan tinggi yang sedemikian tinggi ya, sampai kalau nggak salah 121 meter. Di situ kan beban akibat angin juga cukup kencang ya. Kemudian kekuatan fondasi, sebenarnya ini lebih ke desain dari konsultan. Nah, kami memastikan agar contoh seperti di bagian fondasi beton dari bangunan ini adalah memiliki kekuatan yang memenuhi standar. Jadi kalau kita mendapatkan fondasi yang kuat dengan lebih cepat, tentu proses tahapan konstruksi ke atasnya juga makin cepat. Nah, situlah nanti memang peran dari aditif-aditif kita yang berguna untuk pada saat konstruksi fondasi betonnya. Dan produk apa aja Pak dari MBS yang digunakan pada proyek GWK ini, Pak? Iya, yang jelas untuk fondasi beton itu kita menggunakan banyak sekali produk-produk aditif ya, seperti plaster pozzolit ya, kemudian juga ada pekerjaan waterproofing ya, concrete waterproofing di bagian basement juga ya. Kemudian pada sisi patung dari sisi dalam itu juga kita menggunakan satu jenis material waterproofing yang namanya Master Seal 555 tadi, yang cukup unik karena mampu mengakomodir muai susut dari tembaga tersebut. Jadi pemahaman dari sifat tembaga tadilah yang kita gunakan untuk memilih material apa yang lebih cocok gitu. Dan memang tembaga ini dipilih sebagai bahan material dari patung karena tembaga secara natural memiliki sifat yang lebih tahan terhadap korosi dibandingkan dengan jenis-jenis logam lain. Tapi karena tembaga ini juga adalah kita tahu ya material yang penghantar listrik dan penghantar panas yang baik, maka dia muai susutnya juga besar dibandingkan dengan material logam yang lain. Nah, dengan muai susut yang besar ini, maka sangat rentan jika dia terhadap kebocoran.
Nah, itulah sebabnya kita mengajukan Master Seal 555 ini yang memiliki kapasitas untuk mengantisipasi potensi-potensi kebocoran tersebut. Saya pengen ngegalih lagi nih, sebetulnya selain GWK itu kan salah satu project ikonik yang didapat oleh MBS Pak ya. Mungkin secara global berapa banyak Pak project-project ikonik aja, proyek-proyek ikonik yang menggunakan produk-produknya Master Builder ini Pak? Di Indonesia sendiri, contoh kayak tadi yang sempat kita obrolkan di awal, Jakarta MRT, nah itu kita juga ada kontribusi di proyek itu, ya, di fase pertama. Kemudian juga di di luar negeri yang cukup ikonik, banyak orang tahu itu adalah Burj Al Khalifa yang di Dubai. Ya, memang di situ ada banyak sekali ini South Quarter juga salah satu proyek ikonik kita di Jakarta, ya. Nah, kemudian di di luar negeri itu ada Burj Al Khalifa seperti yang saya sampaikan tadi. Di proyek Burj Al Khalifa ini cukup banyak produk yang diaplikasikan di sana, terutama sejak dari mulai pembangunan fondasi. Karena dari fondasi Pak ya. Iya, jadi ini kan bangunan ini lebih dari 800 meter tingginya. Di sini untuk pekerjaan pembetonan ya, dari mulai fondasi hingga kerangka bangunan itu menggunakan produk dari Master Builders Solutions ya pada saat pembangunannya. Dan ini memang suatu bukti bahwa memang produk-produk kita itu bisa diaplikasikan dan mampu berkontribusi secara baik di proyek-proyek yang menantang seperti ini. Contohnya jadi seperti Burj Al Khalifa ini, tantangannya yang pertama adalah bobot dari bangunan yang mana sangat tinggi bobotnya karena ketinggian bangunan juga tinggi, sehingga di sini membutuhkan kekuatan fondasi yang cukup ekstrim. Nah, pada saat pengecoran fondasi pun juga dengan adanya luasan area fondasi kubikasi beton yang besar, dari sini membutuhkan peran-peran dari aditif beton yang mampu untuk meningkatkan performa dari beton. Kemudian untuk memompa beton dari bawah hingga ke 800 meter di atas itu juga suatu tantangan tersendiri. Ya, jadi membutuhkan aditif-aditif khusus yang memang didesain, diformulasikan untuk menjawab tantangan seperti ini. Jadi trial and error itu dilakukan berulang-ulang dengan pabrik penyedia beton di sana ya, dari beton ready mix-nya, kemudian juga riset dengan pabrikan-pabrikan pompa beton ya, concrete pump di sana, bagaimana mendapatkan satu adukan yang memang mampu dipompa dari bawah ke atas hingga ke ketinggian 800 meter. Pak, untuk penguatan yang dilakukan di proyek Burj Khalifa ini, produk apa saja dari Master Builders yang digunakan, Pak? Aditif beton itu banyak yang digunakan, Mbak Sisa. Dari kita punya namanya Master Glenium. Ini adalah aditif beton premium kita yang memang didesain khusus untuk proyek ini. Kemudian juga produk-produk lain seperti Master Pozzolid, Master Reobuild, ya, kemudian penambahan aditif lain yang memang menyesuaikan dengan desain dari konsultan proyek ini. Jadi banyak, Mbak Sisa. Jadi dalam tahapan itu juga berganti-ganti produknya. Jadi betul-betul customized banget. Jadi di level katakanlah hingga 10 meter itu produknya ABC, nanti 10 sampai 20 meter bisa di EF, di level 40 sampai 50 bisa ganti lagi produknya. Nah, itu memang betul-betul customize terus. Baik, jadi maksudnya nggak perlu khawatir ya Pak, untuk bangunan setinggi Burj Khalifa pun MBS bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para konsultan arsitek ya Pak. Iya, sebenarnya untuk di Indonesia pun produk kita kalau untuk bangunan-bangunan komersial
hampir untuk pekerjaan-pekerjaan mas konkret ya, pengecoran fondasi itu produk kita sebagian juga ada di situ digunakan karena kita bekerja sama dengan beberapa pabrik beton ready mix ya yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya yang dapat proyek adalah mereka rekan-rekan dari tim beton ready mix, tapi karena mereka juga menggunakan produk-produk BASF ya, kita juga bekerja sama untuk mensupport mereka dalam proyek-proyek high rise building ataupun mas konkret yang semacam ini. Ya. Pasti kan kita tahu bersama, kita contoh aja arsitek gitu, pasti punya banyak desain yang cukup menarik gitu Pak. Gitu. Yeah. Apakah Master Builder juga punya satu services yang pada saat konsultan berkonsultasi gitu ya, khususnya konsultan arsitek dengan MBS punya services untuk bisa menghitungkan konsumsi berapa banyaknya penggunaan, dan untuk misalnya desain yang melengkung-melengkung itu mungkin bisa dihitungkan perkuatannya gitu dari sisi Master Builder-nya Pak. Iya. Jadi sebagai bagian dari technical service kami itu memang kita bisa melakukan support seperti itu Mas Bayu, meskipun sifatnya hanya perlu saya tekankan di sini sebagai pertimbangan pendamping, karena bagaimanapun proyek-proyek itu kan ada tim konsultannya. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada tim konsultan atau tim arsitek berdasarkan dari pengetahuan teknologi yang kami miliki, berdasarkan project reference dari negara lain. Seperti ini loh yang bisa mungkin kita ajukan sebagai aplikasi. Tetapi kembali lagi, karena decision itu nanti ada di teman-teman di konsultan, teman-teman di arsitek untuk memutuskan berdasarkan justifikasi teknis yang dibuat, karena kami secara legal itu tidak bisa memberikan justifikasi teknis yang melebihi kapasitas dari konsultan engineering. Jika ada kebutuhan mengenai produk Master Builder, silakan masuk ke dalam halaman Katalog Pro. Kita tinggal klik di katalogpro.co.id. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal pilih untuk kategori civil work, untuk chemical, atau misalkan langsung masuk ke dalam search engine kita. Gitu. Dan tinggal klik, kemudian ketika masuk ke dalam Master Builders, misalnya ada kebutuhan untuk konsultasi mengenai produk-produk yang akan digunakan di proyek, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi tim dari Master Builder. Di sini ada Bu Josephine, tinggal Bapak Ibu klik, nanti di situ Bapak Ibu bisa langsung kontak ke private number-nya Bu Josephine. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk dioper-oper sana sini oleh operator. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Bu Josephine. Dan juga ketika misalnya ada kebutuhan produk, Bapak Ibu tinggal ke halaman Master Builders, dan nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat produk apa saja yang dibutuhkan dalam proyek Bapak Ibu, seperti itu. GoPro with Katalog Pro. Oke.